Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Mesin, Prodi D3 Teknik Mesin, kelas 5I, konsentrasi maintenance atau perawatan, dengan NIM 1902311138. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang instalasi kompresor yang akan saya rangkum dalam PowerPoint kali ini. Pada poin yang pertama yaitu pemilihan tempat. Yang pertama, instalasi kompresor harus dipasang sedekat mungkin dengan tempat yang memerlukan udara tekan. Jika tempat-tempat ini terpencar letaknya, maka kompresor sedapat mungkin dipasang di tengah-tengah. Terus yang kedua, di daerah sekitar kompresor tidak boleh ada gas yang mudah terbakar atau zat yang mudah meledak. Pengamanan harus dilakukan sebab gas yang berbahaya oleh kompresor dapat menimbulkan reaksi kimia, bahkan ledakan dan kebakaran. Lalu yang ketiga, ruangan dan kompresor harus tenang, cukup luas, dan berventilasi baik. Dengan cahaya yang cukup, apabila terjadi kelalaian seperti kebocoran dan lain-lain, akan dapat segera diketahui. Luas ruangan yang cukup akan memudahkan pemeriksaan, pemeliharaan, dan mempertinggi keamanan kerja. Ventilasi yang baik sangat penting untuk menghindari akibat buruk dari kebocoran gas. Lalu pemeliharaan dan pemeriksaan harus dapat dilakukan dengan mudah. Berhubung dengan hal tersebut, harus disediakan ruang yang cukup untuk memudahkan pengawasan, pemeliharaan, dan perbaikan. Lalu yang kelima, ada temperatur ruangan harus lebih rendah dari 40 derajat Celcius. Kompresor mengeluarkan panas pada waktu bekerja. Jika temperatur ruangan naik, maka udara yang disisap ke dalam kompresor juga naik. Hal ini mengakibatkan kompresor bekerja pada temperatur di atas normal yang akan dapat memperpendek umur kompresor. Lalu yang terakhir, kompresor harus ditempatkan di dalam gedung. Bagian kompresor atau motor dapat cepat rusak, atau kecelakaan yang disebabkan oleh listrik dapat terjadi jika kompresor dibiarkan kehujanan. Lalu poin yang kedua yaitu kondisi pengisapan. Di sini dibagi tiga. Yang pertama yaitu temperatur udara yang dihisap harus dijaga serendah mungkin dan tidak boleh lebih panas dari 40 derajat Celcius. Lalu yang kedua, kandungan debu dan partikel kotoran di sekitar tempat atau saluran hisap harus dijaga sekecil mungkin. Dan yang terakhir yaitu udara yang dihisap harus sekering mungkin. Kemudian poin yang ketiga yaitu pondasi sebagai landasan untuk penempatan kompresor. Agar kompresor dapat bekerja untuk jangka waktu lama dan dalam kondisi baik, mesin ini harus dipasang pada fondasi yang padat dan mantap. Fondasi digunakan untuk menjaga agar kerja kompresor optimal dan membuat umur pemakaian kompresor panjang. Fondasi yang baik mampu meredam getaran, membuat perawatan dan perbaikan yang mudah. Kondisi dan sifat tanah di tempat yang direncanakan untuk fondasi harus diperiksa secara cermat. Fondasi kompresor harus dibuat terpisah dari fondasi gedung. Hal ini dimaksud agar getaran dari kompresor tidak diteruskan ke struktur gedung dan fasilitas lainnya. Tinggi fondasi permukaan lantai harus ditentukan dengan memperhitungkan drainase, buangan, dan pemeliharaan. Fondasi harus kuat menahan beban dari kompresor sehingga kompresor dapat berada tetap pada tempatnya dan tidak bergeser. Kemudian dalam perencanaan fondasi terdapat dua macam pendekatan. Yang pertama yaitu fondasi dibuat di dalam tanah agar dapat menyatu dengan tanah sehingga getaran kompresor dapat ditekan sampai sekecil-kecilnya. Kemudian pendekatan ini disebut metode pemasangan langsung dan digunakan apabila getaran yang dirambatkan tidak akan menimbulkan masalah. Seperti contoh pada gambar yang dapat kita lihat di samping penjelasan. Lalu yang kedua, ada kompresor dipasang pada fondasi secara agar bebas dengan pengikat dan penumpuk. Dengan demikian kompresor dapat bergetar sampai batas tertentu, tetapi getaran tersebut tidak diteruskan ke tanah dan bangunan. Pendekatan ini disebut metode isolasi getaran dan digunakan bila kondisi tanah sangat buruk. Dan ini bisa kita lihat contoh bagaimana fondasi yang digunakan seperti di gambar. Kemudian pedoman pemasangan fondasi, jangan memasang di atas tanah yang buruk. Seperti yang kita lihat, untuk contoh yang tanpa atap itu sebagai contoh yang kurang tepat.
dan yang sebelahnya itu contoh yang seharusnya. Kemudian pedoman pemasangan fondasi. Puli kompresor harus sejajar dengan puli motor. Alur landasan motor harus sejajar dengan sabuk V atau V-belt. Kemudian pasanglah pada bidang yang mendatar. Jangan sampai tidak rata, karena itu dapat mengganggu getaran dari kompresor. Lalu poin keempat, pemipaan. Yang pertama itu ada kompresor besar atau kompresor permanen memerlukan pemipaan untuk menyalurkan udara bertekanan kepada peralatan pemakai. Pemipaan memerlukan kerja yang cermat dan teliti karena pemasangan yang tidak benar dapat menimbulkan retakan dan kerusakan yang lain. Pipa yang diperlukan dalam instalasi antara lain pipa keluar, pipa pembebas beban, dan pipa air pendingin. Kemudian pipa keluar. Hal yang perlu diperhatikan yaitu jangan tanamkan pipa di bawah tanah karena air yang mengembun dalam pipa tidak dapat dibuang dan pipa cepat berkarat. Lalu air akan tinggal di dalam pipa. Maka pasanglah katup pembuang air atau pasanglah pipa U melengkung ke atas agar tetap ke bawah. Lalu temperatur pada pipa umumnya berkisar antara 140 hingga 180 derajat Celcius. Karena itu pipa keluar harus dapat menampung pemuaian yang terjadi. Jika pipa sangat panjang, akan diperlukan 2 belokan atau sebuah belokan luas untuk membuat pipa lebih elastis. Lalu, sebuah pendingin harus dipasang sedekat mungkin pada kompresor untuk mengurangi pemuaian termal dan pipa dan memperkecil kandungan air di dalam udara tekan. Lalu ada pipa harus ditumpu dengan baik untuk mencegah getaran dan memungkinkan ekspansi termal. Dan yang terakhir, pada pipa keluar tidak boleh dipasang katup penutup. Jika penggunaan katup penutup tak dapat dihindari, maka antara kompresor dan katup ini harus diberi katup pengaman dengan kapasitas yang cukup. Lalu kemudian ada pipa pembebas beban. Yang diperhatikan adalah pipa pembebas beban dipasang antara katup pengatur tekanan dan tangki udara. Jika pipa ini dihubungkan langsung dengan pipa keluar sebelum tangki udara, maka katup pengatur tekanan tidak akan dapat bekerja dengan baik karena tekanan yang berdenyut. Kemudian yang kedua, bagian dalam pipa pembebas beban harus dibersihkan secara sempurna. Pipa yang dilapisi dengan bahan pelindung seperti cat tidak boleh dipakai. Lalu yang ketiga, sebelum katup pengatur tekanan dipasang harus dilakukan peniupan selama beberapa jam untuk menghilangkan karat, geram, dan kotoran lain dari pipa keluar. Lalu yang keempat, ada ukuran pipa pembebas beban harus sesuai dengan yang ditentukan oleh pabrik. Jika panjang pipa lebih dari 10 meter atau sistem tidak dapat bekerja baik, maka harus diambil ukuran berikutnya yang lebih besar. Lalu yang kelima, ada pada pipa pembebas beban tidak boleh dipasang katup penutup. Jika dipakai juga, katup ini harus dalam keadaan terbuka saat operasi. Lalu ada pipa air pendingin. Di pipa air pendingin ini, air pendingin harus masuk dari pipa bawah dan keluar dari pipa atas. Dan tentukan diameter dan panjang pipa secara tepat. Jika diameter dan panjang tidak tepat, maka tahanan dalam pipa terlalu besar dapat laju aliran air berkurang. Kemudian tekanan air masuk harus lebih dari 1,5 kg per cm kub padat. Jika tekanan terlalu rendah, aliran kurang lancar. Jika tekanan terlalu tinggi, air akan bocor melalui packing pada sambungan. Kemudian yang terakhir itu ada pasang peralatan yang sesuai pada pipa pendingin dengan contoh pemakaian relay Henty yang tepat dan kapasitas menara pendingin yang sesuai. Lalu penyangga pipa dan penumpu jangkar harus sesuai untuk mencegah getaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.